Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semua, di sini saya akan menjelaskan dua materi dari kelompok lain, yaitu yang pertama kelompok 9 dengan judul Perkembangan Filsafat pada Zaman Klasik. Yang pertama ada filsafat prasokratik. Filsafat prasokratik muncul sebelum Sokrates dan berfokus pada penjelasan rasional tentang alam semesta. Tokoh-tokohnya ini seperti Thales dan Anaximander berusaha memahami asal-usul segala sesuatu melalui observasi dan logika, bukan mitos. Mereka dikenal sebagai fisiologi yang mempelajari fenomena alam secara sistematis. Yang kedua, filsafat Sokrates dan metode dialektika. Sokrates pada tahun 399 sampai 470 Masehi memperkenalkan metode dialektika, yaitu dialog kritis untuk merangsang pemikiran dan penalaran siswa. Ia menekankan pentingnya introspeksi dan pengembangan moral melalui pertanyaan yang mendalam. Meskipun tidak meninggalkan karya tertulis, tapi pengaruhnya sangat besar dalam pendidikan dan filsafat barat. Selanjutnya, filsafat Plato dan teori ide. Plato pada tahun 347 sampai 427 Masehi, yaitu murid Sokrates, mengembangkan teori ide yang menyatakan bahwa dunia nyata hanyalah bayangan dari dunia ide yang sempurna. Karya itu terkenalnya yaitu Republik, yang membahas konsep keadilan dan masyarakat ideal. Kemudian ia mendirikan akademi di Athena, yaitu sekolah tinggi pertama di dunia barat. Selanjutnya, filsafat Aristoteles dan pemikiran sistematis. Aristoteles pada tahun 322 sampai 384 Masehi, yaitu murid Plato, mengkritik idealisme gurunya dengan pendekatan realistis. Ia menekankan pentingnya pengalaman empiris dalam memperoleh pengetahuan dan mengembangkan sistematisasi dalam berbagai disiplin ilmu, termasuk logika dan etika. Karyanya ini mencakup banyak bidang, yaitu menjadikannya salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah filsafat. Selanjutnya, pengaruh filsafat klasik pada zaman Romawi dan abad pertengahan. Filsafat klasik memberikan dasar bagi pemikiran Romawi dan abad pertengahan, dengan tokoh-tokoh seperti Thomas Aquinas yang memadukan ajaran Aristoteles dengan teologi Kristen. Pemikiran ini membentuk landasan bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan etika di Eropa. Jadi kesimpulannya, filsafat klasik dari prasokratik hingga Aristoteles membentuk fondasi pemikiran rasional yang berpengaruh pada sejarah intelektual barat. Metode dialektika Sokrates, teori ide Plato, dan sistematisasi Aristoteles terus menjadi referensi dalam pendidikan dan filsafat hingga saat ini. Selanjutnya, materi kedua yaitu kelompok 14 dengan judul Aliran-aliran filsafat modern, karakteristik dan tokoh-tokohnya. Yang pertama, sejarah filsafat modern. Filsafat modern mulai berkembang pada abad ke-17 seiring dengan pergeseran sosial dan intelektual yang terjadi di Eropa. Masa ini ditandai oleh kebangkitan pemikiran kritis yang muncul sebagai reaksi terhadap otoritas gereja dan tradisi feodal. Renaissance yang mengedepankan nilai-nilai humanisme berperan penting dalam mempersiapkan landasan
bagi perkembangan filsafat modern. Pada awal abad ke-17, René Descartes muncul sebagai salah satu tokoh kunci dengan pemikirannya yang terkenal, yaitu cogito ergo sum, atau saya berpikir maka saya ada. Descartes menekankan pentingnya akal dan keraguan sebagai metode untuk mencapai kepastian. Selanjutnya, filsafat empiris yang dipelopori oleh John Locke dan David Hume menekankan pengalaman indrawi sebagai sumber pengetahuan. Abad ke-18 membawa pencerahan lebih lanjut dengan pemikiran Immanuel Kant yang mencoba menjembatani rasionalisme dan empirisme. Kant memperkenalkan konsep transendental untuk menjelaskan bagaimana pengalaman dipengaruhi oleh struktur pikiran manusia. Filsafat modern terus berkembang hingga abad ke-19 dan awal ke-20 dengan munculnya berbagai aliran seperti positivisme, eksistensialisme, dan fenomenologi. Tokoh-tokoh seperti Georg Wilhelm Friedrich Hegel dan Friedrich Nietzsche memberikan kontribusi signifikan terhadap pemikiran sosial dan politik. Yang kedua, pengertian filsafat modern. Filsafat modern dapat didefinisikan sebagai cabang pemikiran yang berfokus pada penggunaan akal dan metode ilmiah untuk memahami dunia. Ini merupakan periode di mana manusia mulai mempertanyakan dogma-dogma tradisional dan mencari pengetahuan melalui observasi serta logika. Filsafat modern berupaya menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang eksistensi, pengetahuan, nilai-nilai moral, dan hakikat realitas. Dalam konteks ini, filsafat modern juga menekankan pentingnya subjektivitas individu dan pengalaman pribadi dalam membentuk pandangan dunia. Yang ketiga, karakteristik filsafat modern. Filsafat modern memiliki beberapa karakteristik utama. Yang pertama ada rasionalisme, yaitu menekankan bahwa akal budi adalah sumber utama pengetahuan. Tokoh-tokoh seperti Descartes berargumen bahwa kebenaran dapat dicapai melalui pemikiran logis. Yang kedua, empirisme, menyatakan bahwa pengetahuan berasal dari pengalaman indrawi. John Locke dan David Hume adalah tokoh penting dalam aliran ini. Yang ketiga, idealisme, menekankan bahwa realitas terdiri dari ide-ide atau pikiran. Filsuf seperti George Berkeley berpendapat bahwa beda-beda fisik tidak ada tanpa adanya persepsi. Yang keempat, positivisme, dikenal oleh Auguste Comte. Aliran ini berfokus pada fakta-fakta empiris dan menolak spekulasi metafisik. Yang kelima, kritik terhadap dogma. Filsafat modern seringkali bersifat skeptis terhadap tradisi dan otoritas, mendorong individu untuk berpikir kritis dan mandiri. Dan yang terakhir, pentingnya individu. Filsafat ini menempatkan individu sebagai pusat pemikiran, menekankan kebebasan berpikir dan hak asasi manusia. Dan yang terakhir, tokoh-tokoh filsafat modern. Beberapa tokoh kunci dalam filsafat modern meliputi yang pertama yaitu René Descartes, yaitu pada tahun 1596 sampai 1650, dikenal sebagai bapak filsafat modern. Descartes mengembangkan metode keraguan sistematis untuk mencari kebenaran. Yang kedua yaitu John Locke, pada tahun 1632 sampai 1704, seorang empiris yang berargumen bahwa pikiran manusia pada saat lahir adalah tabula rasa atau lembaran kosong yang diisi melalui pengalaman. Yang ketiga yaitu David Hume.
pada tahun 1711 sampai 1776. Seorang skeptis yang mengkritik konsep sebab akibat dan menekankan batasan pengetahuan manusia. Yang keempat yaitu Immanuel Kant pada tahun 1724 sampai 1804, mencoba menjembatani rasionalisme dan empirisme dengan teori pengetahuannya tentang kategori yang membentuk pengalaman kita. Dan yang kelima, Georg Wilhelm Friedrich Hegel, yaitu pada tahun 1770 sampai 1831, mengembangkan dialektika sebagai metode pemikiran yang melihat perkembangan ide melalui konflik antara tesis dan antitesis. Yang keenam yaitu Friedrich Nietzsche, yaitu pada tahun 1844 sampai 1900, menentang nilai-nilai moral tradisional dan memperkenalkan konsep will to power serta kematian Tuhan, mendorong individu untuk menciptakan nilai-nilai mereka sendiri.